Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin perkenalan dulu, Bu. Oke, silahkan. Saya Sandi Kurniawan. Sekarang sedang menempuh studi di jurusan Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen PAI di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yaitu Ibu Miratun Nur Arifah, SPDI MPDI. Temanya terkait media pembelajaran PAI berbasis teknologi. Mungkin lebih khusus di prodi PAI UII, Bu. Oke, siap. Mungkin langsung aja, Bu. Di sini ada 10 pertanyaan. Kalau menurut Ibu Miratun, bagaimana kemampuan dosen PAI dalam mengoperasikan alat teknologi informasi dalam pembelajaran? Oke, kalau dari pengamatan saya selama ini ya, kalau dosen-dosen di Prodi PAI UII mayoritas memang mereka sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Artinya karena dosen-dosen kita banyak yang dosen-dosen ya dari generasi-generasi baru gitu. Untuk penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu sangat sangat banyak. Artinya hampir setiap mata kuliah itu selalu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Pun untuk dosen-dosen yang lebih senior itu juga beliau-beliau memiliki semangat belajar yang tinggi. Artinya kemudian dengan adanya perkembangan berbagai macam media pembelajaran juga tetap bisa mengikuti meskipun nanti dalam prosesnya juga memilih mana yang sesuai atau yang paling bisa beliau kuasai gitu, sehingga tidak tidak kemudian menolak atau kemudian sama sekali tidak menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan itu juga didukung dengan adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh fakultas maupun jurusan dalam penguatan kompetensi dosen, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kalau boleh tahu, untuk jumlah dosennya sekarang berapa, Bu? Oke, jumlah dosen yang sekarang 20, Mas. 20. Ya, berarti benar, Bu. Saya sempat lihat-lihat juga. Masih ada kayak yang Pak Darmaji gitu-gitu, Bu, ya. Ditambah Ya, ya, Pak Yuda. ya, ada beberapa dosen-dosen yang masih di website itu masih ya, masuk karena memang meskipun sudah beliau statusnya adalah pensiun gitu ya, tapi masih kami butuhkan untuk sharing terkait bidang keilmuannya di Prodi PAI, sehingga ada beberapa dosen senior yang statusnya pensiun seperti Pak Dar, kemudian Pak Imam, Pak Muzofar, itu sudah pensiun tapi tetap masih aktif mengajar. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Oke. Apakah sebagian besar guru sudah menguasai materi ajar? Maksudnya dosen, apakah sebagian besar dosen sudah menguasai materi ajar yang akan disampaikan kepada mahasiswa? Oke, ya, kalau penilaian saya, setiap dosen itu kan mereka atau beliau-beliau itu memiliki bidang keilmuan masing-masing. Dan biasanya untuk bidang keilmuan itu disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu. Sehingga untuk pembagian mata kuliah pada masing-masing dosen itu hanya sebatas ngampu mata kuliah apa, kemudian beberapa kelas, tapi juga disesuaikan dengan bidang keilmuan beliau. Sehingga hal itu menjadi salah satu indikator bahwa beliau-beliau itu menguasai materi yang diampu gitu. Terlebih di Prodi PAI, dosen-dosennya tidak semua latar belakangnya PAI.
Ada juga yang latar belakangnya bahasa Arab, kemudian ada yang latar belakangnya filsafat gitu. Yang mana mata pelajaran mata kuliah itu juga menjadi mata kuliah yang ada di prodi PAI gitu. Jadi misalnya seperti Pak Kurniawan. Pak Kurniawan kan background keilmuannya filsafat. Maka dalam proses perkuliahan beliau diamanahi untuk mengampu mata kuliah seperti pengantar filsafat, filsafat pendidikan Islam gitu. Jadi memang sesuai dengan bidang keilmuan beliau. Oh iya, berarti disesuaikan sama bidang keilmuannya, Bu ya. Ya, betul. Termasuk ketika akan ada rekrutmen dosen baru, itu biasanya juga kita identifikasi dulu di prodi itu kebutuhan dosennya yang seperti apa. Bukan hanya jumlahnya butuh satu dosen atau butuh dua dosen, tapi butuh dosen yang menguasai bidang keilmuan apa. Sehingga itu menjadi salah satu persyaratan ketika nanti ada rekrutmen dosen, disesuaikan dengan posisi yang kosong itu untuk nantinya mengampu mata kuliah apa dan disesuaikan dengan bidang keilmuan yang beliau kuasai. Iya. Gitu. Mungkin kalau saya ingat tuh dulu kan kalau Pak Muzaffar seringnya ngajar filsafat gitu, Bu ya. Ya, nah sekarang regenerasinya ke Pak Kurniawan tuh. Jadi yang besok melanjutkan Pak Muzaffar karena Pak Muzaffar sudah pensiun ya. Nanti yang secara resmi untuk di filsafat itu Pak Kurniawan. Terus juga seperti bahasa Arab, Qiraatul Kutub itu kan Bujun ya dulu ya. Nah, Bujun kan tahun depan pensiun. Nah, sekarang sudah ada regenerasinya, yaitu Pak Zubaidi. Mungkin belum ketemu kemarin ya, Pak Ahmad Zubaidi itu basicnya bahasa Arab. Pak Zubaidi alhamdulillah udah, Bu, udah sempat Oh, diajar udah ya? juga. Udah akhir-akhir itu Oh sih iya. semester 6 Oh, waktu itu ketemu di mata kuliah apa, Mas? ngajar bahasa Arab atau apa gitu, Bu. Baik. Bahasa Ya, Arab sih. pokoknya yang berkaitan dengan bahasa Arab lah, Pak beliau itu. Mm. Oke, Bu. Selanjutnya mungkin, Bu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran konvensional masih menarik bagi mereka, para dosen, karena tidak merepotkan dan sudah terbiasa menerapkannya? Oke, itu ini ya, kalau untuk saya, setiap mode pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan berarti pembelajaran konvensional itu mudah gitu, atau bukan berarti pembelajaran konvensional itu kalau dibandingkan dengan pembelajaran yang non konvensional barangkali yang sekarang dengan berbagai perkembangan, kemudian dia punya kekurangan. Tapi masing-masing mode pembelajaran itu pasti ada kekurangannya. Nah, sedangkan kalau memang pembelajaran konvensional itu kelihatannya relatif lebih mudah karena untuk persiapannya tidak banyak yang perlu dipersiapkan. Nggak butuh media macam-macam gitu kan. Nggak butuh iya, persiapannya relatif lebih singkat. Hanya waktu proses pembelajarannya itu kalau menurut saya justru lebih menantang daripada pembelajaran yang non konvensional. Karena apa? Karena ketika pembelajarannya menggunakan mode konvensional seperti ceramah gitu, itu kan kita harus memastikan bahwa kita harus bisa membuat kelas itu hidup. Kemudian bagaimana biar mahasiswa itu tetap fokus. Gitu. Itu kan butuh butuh sebuah skill sendiri ya. Tidak semua dosen malah menurut saya bisa kemudian mengelola pembelajaran konvensional dengan baik gitu. Bisa jadi kalau dosen-dosen tertentu yang karakteristiknya barangkali lebih banyak aktivitas pembelajaran, kalau diminta untuk ngajar konvensional juga tidak begitu baik gitu. Tapi memang kalau sekarang kan arahnya kalau bisa mahasiswa itu didorong untuk belajar secara aktif. Salah satu cara untuk mendorong pembelajaran secara aktif adalah dengan melibatkan mahasiswa dalam berbagai proses pembelajaran. Makanya kemudian muncul yang namanya active learning itu dengan dibantu berbagai strategi, metode atau bahkan media pembelajaran. Itu salah satu langkah yang menurut saya bisa membantu proses apa ya engagement antara mahasiswa dengan dosen biar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tapi bukan berarti kemudian hal itu membuat pembelajaran konvensional kayak turun kelas gitu. Sama-sama tetap penting, sama-sama tetap menantang,
dan sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin Gitu. kalau yang saya ingat ini Bu, almarhum Pak Junaidi itu Bu. Kalau ngajar Mhm. memang beliau ya ceramah gitu, cuman kita tetap fokus gitu Bu, seru gitu. Iya, iya. Karena beliau bisa mengemas materinya dengan sangat baik gitu ya. Jadi nggak berasa kayak lagi diajarin gitu ya. Kita kayak lagi sharing-sharing gitu kan Mas. Nah, itu yang punya skills kayak gitu kan nggak sembarang orang gitu. Saya kalau suruh gantikan Pak Jun nggak bisa tuh. Kayak gitu. Iya, Oke. Pak Jun iya. Hmm, Mm-mm. masih ini sih Bu, masih ya malah beliau itu kadang nggak wajib masuk tapi mahasiswanya yang semangat masuk. Soalnya Oke. kan suka guyon juga dia Bu. Iya, pembelajarannya jadi rame ya. Padahal kalau kita lihat Pak Jun kan santai banget ya, masuk kelas ya cuma apa namanya, masuk aja nggak bawa apa-apa kadang gitu kan. Tapi itu salah satu yang kekuatannya beliau di situ gitu ya. Ngajar biasanya ngajar yang ya Islam yang semacam tasawuf gitu Bu, ada. Nah, itu Mm-mm. Ya, ya, ikhlas. kelas berat pokoknya itu materi-materi yang benar-benar intinya agama Islam. Mungkin lanjut Bu ya. Oke, silahkan. Pertanyaan keempat. Apakah pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa? Oke, kalau eh, dilihat dari karakteristik mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu kan mahasiswa-mahasiswa generasi apa ini ya, masuk generasi Z ya, Y, Z gitu, belum sampai alpha. Artinya mereka tumbuh besar bahkan lahir dalam kondisi perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan adanya pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi, itu mendekatkan mahasiswa dengan kehidupannya selama ini, apa yang selama ini mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa mempermudah mereka dalam proses pembelajaran karena mereka eh, paham gitu. Artinya, oh ya ini relevan dengan apa yang sering mereka gunakan gitu. Misalnya kalau kita memanfaatkan eh, ada salah satu risetnya Pak Zubaidi itu pemanfaatan TikTok dalam proses pembelajaran bahasa Arab gitu. Nah, itu kan sesuatu yang apa namanya untuk mahasiswa tuh relate banget. Oh, saya tuh sering pakai TikTok. Ketika di waktu mereka dibawa belajar menggunakan TikTok dalam proses bahasa Arab, itu menjadi salah satu daya tarik. Oh, gimana sih caranya apa yang selama ini saya gunakan itu kemudian bisa dipakai dalam proses perkuliahan. Tentunya di satu sisi itu apa namanya? Ya bisa meningkatkan minat, semangat dan motivasi mahasiswa untuk belajar. Tapi kembali lagi di sisi lain mahasiswa itu juga punya apa ya, punya motivasi sendiri-sendiri lah, meskipun kita sudah berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana membuat pembelajaran ini menarik dengan proses dengan berbagai penerapan teknologi atau media pembelajaran, tapi kalau dari segi mahasiswanya sendiri itu mereka nggak ada semangat untuk belajar, ya sama aja gitu. Karena sekarang tuh ada yang karakternya seperti itu juga gitu. Sudah dimudahkan dengan berbagai teknologi, media dalam proses belajar, tapi kayak masih ogah-ogahan gitu. Nah, itu karena karakternya sudah seperti itu. Kalau sudah menjadi karakter agak susah untuk kemudian kita bisa apa ya, bisa merubahnya. Tapi salah satu upayanya memang dengan mendekatkan mahasiswa itu pada kemudahan belajar yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang relevan dengan apa yang selama ini mahasiswa jumpai dalam kehidupannya. Gitu. Iya Bu, menarik apa yang tadi belajar lewat TikTok gitu ya, mungkin Mhm. Instagram. Dan Mhm. betul itu Bu yang apa ya, sebenarnya kalau kita mau belajar benar mah sumbernya sudah banyak gitu Bu ya di Betul. jurnal. Mhm. Cuma Mhm. memang rasa malasnya itu yang kadang-kadang Nah itu. sekarang. Padahal sudah dimudahkan dengan berbagai teknologi kan.
Bahkan kalau misalkan pengalaman saya sendiri pun untuk mempermudah mahasiswa misalnya dalam pelaksanaan pembelajaran, waktu pembelajarannya daring, coba saya rekam seperti ini perkuliahannya. Barangkali nanti mahasiswa ada yang misalkan nggak ikut kuliah, kemudian mereka bisa kemudian tetap mendapatkan materi perkuliahan dengan melihat rekamannya. Tapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu gitu. Enggak semua mahasiswa yang kemudian enggak berangkat kuliah gitu, kemudian mereka mau lihat videonya, padahal sudah ada di classroom, tinggal di play aja. Kalau ditanya kenapa nggak tahu, saya nggak masuk kuliah gitu. Lo kan ada videonya, saya nggak lihat videonya gitu. Lo kan sudah didekatkan, dimudahkan, tapi karena nggak ada kemauan dari dirinya, sehingga ya sama aja sih. Itu. Ya Bu, mungkin itu yang kendalanya sekarang. Beda sama zaman dulu apa harus ke perpus dulu. Sekarang sebenarnya dari kamar aja bisa apa dari Betul. jurnal. Iya. Lebih mudah padahal. Mungkin lanjut Bu, pertanyaan kelima. Gimana? Ini agak mirip. Bagaimana minat belajar peserta didik jika tanpa memanfaatkan media pembelajaran tersebut, Bu, yang berbasis teknologi tadi? Oke, bagaimana minat peserta didik ketika proses pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, ketika dosen itu bisa mengemas perkuliahannya dengan apa namanya dengan baik, sebenarnya tanpa media pun juga masih ada potensi untuk menarik mahasiswa agar mereka memperhatikan dan aktif dalam perkuliahan. Tapi memang karena sekarang kita sudah banyak bergantung dengan teknologi gitu, terutama dosen-dosen yang dalam tanda kutip masih seumuran saya mungkin ya masih muda gini kan, kita banyak memanfaatkan teknologi sehingga ketika tidak memanfaatkan teknologi atau media dalam proses pembelajaran itu rasanya seperti ada yang apa ya, kurang gitu karena di sini support kita dalam proses pembelajaran untuk mengaktifkan pembelajaran kemudian apa namanya untuk menjalin kedekatan dengan mahasiswa itu seringkali kita memanfaatkan media itu dalam proses pembelajaran sehingga kalau nggak ada media pembelajaran yang berbasis teknologi itu rasanya kelasnya jadi kurang hidup gitu. Nah, kalau itu sih menurut saya karena memang dari awal kita banyak bergantung ya, banyak memanfaatkan teknologi itu. Tapi kalau misalkan dari awal sudah membiasakan untuk kemudian bisa ngajar tanpa apa namanya tanpa bantuan teknologi atau media seperti kalau Mas Andi tadi cerita tentang Pak almarhum Pak Jun ya, itu nggak masalah buat beliau gitu. Jadi barangkali bisa disesuaikan dengan eh, ya karakteristik dosen berdasarkan usia-usianya kali ya. Apa namanya? Iya kan ada yang baby boomers, kemudian ada yang generasinya lebih baru lagi gitu. Kayaknya itu cukup mempengaruhi juga. Iya Bu, apa sekarang itu mungkin generasi apa ya Bu ya? Sandwich bukan Bu? Saya Oh, kalau generasi sandwich itu kalau yang berkaitan dengan ini Mas, berkaitan dengan finance atau keuangan. oh iya iya Tapi kalau benar-benar. untuk pemanfaatan teknologi, iya, kalau berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, itu kayaknya tidak relevan kita gunakan bahasanya. Benar. Generasi milenial Bu ya. Generasi Z. Nah, itu kayak lebih dekat. Eh, mungkin ini Bu. Ini sepertinya sudah tadi Bu. Apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat menarik perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran yang disampaikan, Bu? Iya, kalau dari pengalaman saya dengan bantuan apa namanya teknologi dan media pembelajaran bisa membuat mereka kemudian bisa lebih aktif, lebih fokus dalam proses pembelajaran dan lebih mudah dalam memahami materi.
Karena ada beberapa materi yang barangkali ketika kita menjelaskan secara lisan itu kayaknya apa namanya ya, mahasiswa itu kurang bisa mendapatkan gambaran secara detail gitu, sehingga kita membutuhkan bantuan media-media berbasis teknologi tadi, kemudian media yang berbasis digital untuk membantu kita dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Itu kan termasuk dari salah satu fungsi media ya, untuk apa namanya, iya, eh, mengurangi batasan-batasan tertentu dalam proses pembelajaran. Jadi yang semisal kita mau simulasi suatu hal, tapi eh, misalkan kita mau ngajarkan terkait haji dan umroh gitu, nggak mungkin kan kita bawa mahasiswa ke sana gitu. Jadi cara paling mudah untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tanpa harus ke sana adalah dengan memanfaatkan berbagai video-video misalnya, atau sekarang ada basisnya apa namanya VR yang pakai kacamata, bukan kacamata ya, kayak box itu, terus kita lihat sekeliling kita itu kayak suasananya kayak lagi di Mekah gitu. Itu kan sangat membantu untuk proses pembelajaran, dan ya karena relevan dengan perkembangan teknologi yang selama ini mahasiswa jumpai dalam kesehariannya, jadi mereka merasa itu lebih lebih sesuai dengan mereka, lebih menarik juga tentunya. Iya Bu, Hmm. ya penggunaan LCD gitu Bu ya. Oh yang VR itu Hmm. memang saya belum pernah nyoba juga Bu. yang, yang Kalau main ke Jogja coba tuh Mas di, kalau tapi kebanyakan masih ini sih Mas, masih dipakainya buat game ya, basisnya game. Jadi banyak pengembangnya itu mengembangkan produknya itu untuk main game gitu, belum banyak kemudian yang mengembangkan pro apa VR itu untuk kemudian proses pembelajaran, karena mungkin lebih menjual kalau dijadiin game gitu. mungkin Kayak gitu. kedepannya bakal itu kali Bu ya, bakal bisa. Terus sekarang memang si game itu. Iya, iya. Bisa banget itu, potensial banget untuk dikembangkan. Selanjutnya mungkin Bu, Hmm. apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat mengatasi situasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran? Ya bisa untuk mengurangi kejenuhan dan apa namanya ya, ya mengurangi berbagai batasan yang terjadi dalam proses pembelajaran gitu ya. Karena kalau dengan manfaatkan teknologi dan apa namanya media digital gitu kan, akan ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Sehingga hal itu bisa menjadi variasi dalam proses pembelajaran. Karena kalau pembelajaran dilakukan dengan apa namanya, misalkan nih pelajar mata kuliah 3 SKS 2,5 jam diisi ceramah saja, itu kan pasti 1 jam awal fokus, lainnya bisa ngantuk gitu. Tapi dengan bantuan berbagai teknologi dan media pembelajaran bisa kemudian kita buat aktivitasnya sehingga 3 SKS itu kemudian bisa menjadi lebih lebih variatif proses pembelajarannya. Misalkan bisa dengan lihat video dulu, atau kemudian nanti di akhir ada main game, main quiz yang diakses secara online dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya teknologi dan media itu bisa membantu kita untuk mereka atau mengembangkan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran. Tuh. Iya Bu, apa dulu kayaknya yang kalau di akhir itu ada kuisis gitu Bu ya, Kahoot. Nah, ya Pas bisa pakai itu. pelajaran Pak Lukman, seingat saya mah dulu Nah, pertama kali. Pak Lukman ya. Betul betul. Pak Lukman dulu yang sering memperkenalkan itu. Beliau masih ngajar Bu ya, Pak Lukman. Masih, masih. Nah, Pak Lukman itu baru sedang proses menyelesaikan S3-nya. Sudah hampir selesai, sudah sudah sidang atau mau sidang gitu. Dan untuk S3-nya Pak Lukman bidangnya itu pengembangan evaluasi. Terkait dengan evaluasi pembelajaran. Jadi besok diproyeksikan menggantikan Pak Darmaji. Kayaknya beliau juga banyak apa namanya concernnya di situ kan, kuis-kuis, kemudian menggunakan ya yang semacam itulah. Beliau di mana Bu? Di UII atau di UIN?
Eh, beasiswa S3 di UNY, Mas. UNY. Oh iya. Ya, beasiswa 5.000 doktor itu. Iya. Sepertinya pas akhir-akhir itu beliau juga memang sedang S3 juga, Bu. Yang Iya, kemarin kayaknya waktu masih proses ini ya, kuliah ya. Kalau ini sudah hampir selesai disertasinya, sudah kayaknya tinggal sidang kalau nggak salah. oh, iya, iya. Oh, udah mau habis waktunya 10 menit lagi. Mungkin Iya. cukup sih, Bu, apa dua lagi pertanyaannya. Oke, ya, ya, ya. Cukup. Dua lagi cukup nih 10 menit. Dua apa tiga nih? Pertanyaan ke-8, Bu. Bagaimana cara Ibu dalam memberikan variasi dalam mengajar dan media pembelajaran? Oke, ya. Kalau saya sendiri yang saya terapkan untuk variasi dalam proses pembelajaran itu biasanya saya sesuaikan dengan materi apa yang hari itu akan saya sampaikan. Biasanya disesuaikan materinya dan disesuaikan dengan tujuan tujuan pembelajaran pada pertemuan itu gitu. Dan ketika sudah mengidentifikasi, oh kira-kira materinya ini, kan ada tuh RPS-nya ya, rancangan pembelajaran semester ya, pertemuan ini, materi yang dipelajari ini, dan tujuan pembelajarannya mahasiswa mau apa. Nah, itu yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan media pembelajaran atau aktivitas pembelajaran apa yang bisa mendukung atau bisa menunjang penyampaian materi itu atau bisa menunjang tujuan pembelajaran itu. Misalnya ketika ada pembelajaran yang basisnya kolaboratif, ada tugas kolaborasi yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di pertemuan itu, maka kemudian nanti saya akan mencari berbagai barangkali platform atau media yang bisa digunakan untuk sarana berkolaborasi, misalnya menggunakan Trello atau menggunakan Canva dan lain sebagainya. Sehingga di tiap pertemuan bisa jadi media atau teknologi yang digunakan itu berbeda sesuai dengan apa yang akan disampaikan di hari itu. Berarti melihat ini, Bu, ya, konten materinya, Bu. Konten materinya dan juga ini Mas, iya kondisinya juga, kondisi misalkan kelasnya, kelas besar atau kelas kecil gitu. Kalau kelasnya isinya mahasiswa 50 dengan kelas yang isinya mahasiswa 10, itu kan aktivitas pembelajarannya apa ya, bisa dibedakan. Tuh. Sebelum terakhir, Bu, bagaimana Hmm. cara Ibu dalam memberikan variasi bahan ajar? Oke, ya kalau bahan ajar atau sumber belajar kan sekarang macam-macam ya, banyak gitu. Bahkan banyak sumber belajar yang kemudian bisa mahasiswa akses sendiri gitu. Kalau biasanya saya di awal itu menyampaikan bahwa untuk materi ini bisa mereka pelajari dari mana aja sumbernya. Misalnya dari penyampaian materi oleh dosen, kemudian ada buku referensi wajibnya apa, dan juga biasanya saya memberikan apa namanya link jurnal-jurnal yang bisa mereka akses untuk mendalami materi. Nah, ketika perkuliahan itu memungkinkan untuk direkam, biasanya saya rekam dan kemudian rekamannya akan saya upload di Classroom karena sampai sekarang kita juga masih pakai Classroom ya. Jadi di situ ada banyak variasi sumber belajar yang bisa diakses mahasiswa, baik dari materi dari dosen berupa slide, rekaman, kemudian video-video pembelajaran, ataupun dari internet gitu. Tapi di situ saya juga menyampaikan bahwa materi yang bisa dipelajari tidak terbatas di sini aja. Artinya ketika mahasiswa nanti menemukan materi dari tempat lain, dari sumber lain, itu sangat terbuka untuk juga mereka pelajari. Kemudian kalau menemukan sesuatu yang berbeda atau yang belum pernah dipelajari, bisa didiskusikan bersama. Oh iya, jadi ada macam-macam, Bu, ya, dari slide Mm-mm. dosennya, dari Ya, jurnal, dari video. mm-mm. Ya, karakter belajar mahasiswa kan masing-masing ya. Ada mahasiswa yang senang baca, ada yang mahasiswa yang nggak senang baca, senangnya cuma dengerin gitu. Nah, itu paling tidak diakomodir dengan berbagai jenis sumber belajar. Mungkin ini yang terakhir, Bu. Mhm. Saran Ibu Miratun untuk media pembelajaran PAI ke depannya seperti apa, Bu?
Oke, saran saya untuk pengembangan media pembelajaran PAI ke depan ya ke depan untuk pengembangan media pembelajaran PAI tentunya sebisa mungkin tetap kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi, sesuai dengan karakteristik peserta didik gitu, sehingga nanti dalam proses pembelajaran PAI itu juga ada tidak terkesan atau tidak terkesan apa namanya belajarnya gitu-gitu aja, tapi banyak yang kemudian bisa kita kembangkan. Dan itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Nah, di sini kolaborasi antar bidang keilmuan menjadi penting. Artinya apa? Artinya selama ini kalau guru PAI itu kan ya mendalaminya ilmu PAI gitu. Padahal untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran itu bidang keilmuan yang dibutuhkan tidak hanya bidang keilmuan PAI gitu. Kita butuh rekan dari bidang IT misalnya, atau dari komunikasi, atau dari desain dan lain sebagainya. Nah, kolaborasi antar berbagai bidang ini nanti akan bisa menciptakan media pembelajaran yang lebih apa namanya, lebih relevan dengan perkembangan teknologi, lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan barangkali lebih inovatif. Gitu sih. Oh iya, termasuk satu lagi, kalau guru PAI ya jangan hanya belajar pendalaman materinya guru PAI tok gitu ya. Artinya kita juga selain kolaborasi tadi, kita juga mulai mempelajari secara mandiri kan sekarang sumber belajar banyak. Misalnya kita sedikit-sedikit belajar gimana sih cara edit video, gimana sih cara bikin poster, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu kita untuk menyiapkan media pembelajaran. Itu Mas Andi. Iya Bu, benar Bu, kalau misalkan kolaboratif tadi perlu memang, karena memang mungkin ada yang kelebihannya dalam kontennya, tapi dalam penyampaiannya, dalam itu tadi Bu ya. Jadi harus ada bantuan dari yang lain biar Iya, lebih iya. menarik. Betul, betul banget. Udah sih Bu pertanyaannya Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Miratun yang telah menyempatkan waktunya. Semoga sehat terus Bu, panjang umur. Ya, Saya amin, juga amin, amin, amin. minta doanya. Semoga lancar studinya dan salam buat dosen-dosen yang masih di prodi Bu. Oke, nanti saya berikan sampaikan salamnya. Semoga lancar untuk Mas Andi studinya. Kalau misalkan ada sesuatu yang diperlukan, membutuhkan bantuan prodi, silakan bisa jangan sungkanlah hubungi prodi. Staf-staf prodi juga masih ada, bisa apa namanya disampaikan nanti apa yang sekiranya bisa membantu proses studi Mas Andi di sana. Gitu ya. Iya Bu. Salam juga buat Pak Suprianto Abdi Bu, dosen Oh, Pak Abdi. skripsi. Kemarin Oh saya iya, wah. pas masuk juga minta rekomendasi dari beliau. Ya, Pak Abdi baru saja selesai sidangnya dan sekarang sudah resmi gelarnya PhD. Dari itu Bu ya, Sydney, Australia. Melbourne, ya, Melbourne. University of Melbourne. Nah, iya tuh. Semoga nanti bisa nyusul Pak Abdi lah ya, Amin, bisa amin. beasiswa S3 di luar negeri gitu. Oke. Mungkin itu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Makasih Iya, banyak iya, atas sama-sama Mas Andi. Semangat ya kuliahnya ya, semoga lancar. amin. Amin ya. Bagaimana Bu ya, kita cukupkan saja Bu ya. Tinggal 2 menit Oke, lagi mau oke. pergi. Iya, boleh, boleh. Ya, silakan Ya, Mas, ditutup bisa. Alhamdulillah kita telah selesai mewawancarai Ibu Miratun Nur Arifah. Semoga yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita, khususnya yang menekuni dalam dunia pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Andi. Izin live ya. Ya Bu.